semuanya, kembali lagi di channel aku, Alivia. Seperti biasa, aku mau cerita alur drama Korea. Kali ini aku mau bahas drama Mouse yang bikin tidurku nggak tenang karena memikirkan siapa sih sebenarnya psikopatnya. Ih, sebel banget ya teman-teman. Lanjut di episode 2 ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya tidak ketinggalan video update terbaru alur drama lainnya. Oke teman-teman, lanjut yuk ke ceritanya. Sedikit pembahasan di episode 1, Jaehoon terlihat naik ke lantai atas rumahnya untuk mencari adik-adiknya yang sedang bersembunyi di kamar atas. Adik-adiknya Jaemin dan Jaehee juga terlihat ketakutan melihat Jaehoon yang lambat laun ke kamar atas. Jaehoon membawa pisau di tangannya yang telah dia gunakan untuk menikam ayah tirinya. Dan episode 1 itu kan berakhir dengan kematian ayahnya ya teman-teman. Kita lanjutkan di episode 2 ya. Scene dimulai dengan berita pembunuhan keluarga di Goryeo. Tersangka utamanya adalah anak yang masih SD yang tak lain adalah Jaehoon. Jaehoon diuji dengan alat pendeteksi kebohongan di hadapan polisi. Tetapi Jaehoon menjawab dengan santuy bahwa dia tidak membunuh dan tidak melihat pembunuhan terjadi. Jawabannya yang santuy membuat alat pendeteksi kebohongan tidak berhasil. Dan Jaehoon pun keluar perlahan dari kantor polisi, juga dengan santuy. Jaehoon lalu mengatakan, "Aku akhirnya menjadi pembunuh." 결국 나는 살인. Jaehoon tumbuh dewasa dan menjadi psikopat berantai. Dia bahkan membunuh seorang pelatih tinju dengan membakarnya. Pelatih tinju ini adalah saudaranya Song Soo Jung ya teman-teman. Korban wanita yang dibantai saat akan perjalanan pulang di episode 1. Suatu hari di malam yang hujan, seorang wanita berkupluk merah keluar dari bus. Dia melihat seorang pria yang memakai serba hitam. Ternyata pria itu terus mengikutinya di belakangnya. Dia pun sangat ketakutan, dan tiba-tiba pria itu ada di depannya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Yap, wanita berkupluk merah itu pun koid dibantai oleh predator. Lanjut, Detektif Muji sedang mengejar seorang penjahat. Muji merupakan bocil yang orang tuanya dibunuh di perkemahan oleh Han Sojun di tahun 1995. Di episode 1 ya teman-teman. Muji hendak menangkap penjahat itu, tapi penjahat itu berakhir bundir dengan lompat dari gedung. Detektif Muji lalu pergi ke lokasi tempat pembunuhan wanita berkupluk merah. Muji yang dalam kondisi mabuk melihat korban diselokan dengan jari tengah menunjuk sesuatu. Detektif yang bertanggung jawab terhadap kasus ini meminta Muji meninggalkan TKP karena ini bukan kasusnya. Muji memiliki kasus korban pelatih tinju yang dibunuh dengan cara dibakar. Dan Muji meyakini pembunuh wanita dan pelatih tinju yang dibakar itu pembunuhnya adalah orang yang sama. Dalam kondisi mabuk, si Muji berbicara di depan wartawan. Dia mengatakan pembunuhnya adalah orang yang sama, psikopat edan yang membenci Tuhannya. Lanjut, Muji mengunjungi Sojun yang kini semakin tua di penjara. Muji ingin membalas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Muji ingin membunuh Sojun di depan anaknya seperti yang dia lakukan kepadanya. Itulah arti memberi balasan yang setimpal menurut Muji. Muji mengatakan kepada Sojun bahwa anaknya masih hidup. Muji mengancam akan memberikan penderitaan yang sama kepada anaknya, sama seperti apa yang dia alami. Lalu Sojun teringat kejadian di masa lalu saat Sojun masuk penjara. Dia ingat dikunjungi istrinya Ji-eun yang mengatakan telah membunuh anak Sojun dengan tangannya sendiri setelah dia dilahirkan. Ji-eun tidak ingin anaknya menjadi monster seperti Sojun. Sojun pun emosi. Dalam perjalanan menuju sel, Sojun meminta penjaga untuk membawakan benang medis. Penjaga itu bernama Cikuk dan mengatakan peralatan medis tidak boleh dipakai oleh tahanan. Cikuk sebenarnya merasa takut terhadap Sojun, tetapi dia tidak ingin disuruh-suruh oleh tahanan seperti dia. Para penjahat lain berteriak di ruangan sebelahnya karena takut sama psikopat edun si Sojun.
Cikuk sedang mengawasi persiapan pertunjukan narapidana hari ini, dan dia bertemu dengan Barem dan Dongku. Mereka datang untuk menjadi sukarelawan di acara itu, dan juga ada sukarelawan lain dari sebuah gereja, dan pendeta gereja bernama Muwon. Muwon ini adalah kakaknya Muji teman-teman, yang ternyata belum meninggal, dia masih hidup, namun keadaannya cacat. Di episode 1 ya teman-teman ya, yang ketika dia dikeprek oleh Sojun. Reporter Hongju datang ke kantor polisi dan menggali informasi kepada Muji mengenai pembunuhan di Sasana Tinju. Muji tidak ingin menceritakannya, tapi Hongju mengancam akan menyiarkan kecanduan perjudian ilegalnya. Muji pun memberitahunya beberapa fakta yang dia temukan di Sasana Tinju. Di antaranya, jari tengah tubuh yang terbakar ditekuk ke belakang ke suatu tempat. Jari itu mengarah ke salib gereja yang terlihat ketika jendela dibuka. Lalu ditemukan air liur dan darah korban di Alkitab, seolah psikopat itu menyuruh korban untuk membacanya di saat sekarat. Dasar psikopat Edun. Psikopat itu mengambil sarung tinju milik korban. Ingat episode 1 ya teman-teman ya, Song Suju membawa sarung tinju untuk adiknya Song Suho, tapi dia dibantai di perjalanan pulang. Dasar psikopat memang benar-benar edan. Beralih ke kasus seorang wanita berkupluk merah yang dibuang di selokan. Tubuh wanita itu juga menunjukkan suatu tempat dengan jari tengah menunjuk ke arah gedung yang terlihat salib. Korban bernama Byun Sun Yong ya teman-teman ya. Psikopat mengambil cincin dari korban ini. Para korban psikopat ini dibuat seolah mengumpat salib ya teman-teman ya, dengan jari tengah mengarah salib itu. Barem dan Dongku menampilkan pertunjukan sulap yang ceroboh dan membuat para narapidana yang menyaksikan tertawa. Lalu dia membawa kotak hitam untuk menunjukkan trik sulap terbaik dengan memasukkan seorang pria tahanan ke dalam kotak dan pria itu akan menghilang. Pria itu masuk ke dalam kotak hitam. Barem dan Dongku membalik kotak tersebut beberapa kali dan membuka kotak tersebut. Tak disangka Cikuk berlumuran darah di dalamnya. Pendarahan otaknya terlalu parah dan harus segera dijahit. Sojun si dokter edan bedah saraf yang jadi psikopat itu pun maju untuk menjahit lukanya. Karena jika tidak segera dijahit dia akan mati. Sementara itu Muwon yang melihat Sojun merasa ketakutan mengingat masa lalunya yang pernah dikeprek oleh Sojun. Tapi Muwon berusaha mempercayai Sojun. Barem dan Dongku pergi ke rumah sakit dengan jari Cikuk yang terpotong. Barem dan Dongku mondar-mandir di depan rumah sakit menunggu kabar dari dokter. Lalu seorang emak-emak yang depresi atas kematian anaknya berniat bunuh diri, tapi entah dia diselamatkan oleh seseorang. Oh ya teman-teman, ini emaknya Song Suho, korban pelatih tinju yang dibakar di Sasana Tinju di episode 2, dibantai oleh psikopat terbaru ya teman-teman. Nah, anaknya yang pertama itu Song Soo Jung itu dibantai di episode 1, tapi dibantainya oleh Sojun. Nah, yang episode 2 ini belum tahu ya siapa yang membantai teman-teman. Di depan emak itu seorang dokter mendekati dan dengan tenang memberitahu cara bundir dengan memotong pergelangan tangan sedalam 2 cm, maka tidak akan gagal. Dongku yang melihatnya bertanya pada dokter itu dengan marah. Bisa-bisanya seorang dokter ngomong cara bundir pada orang yang sedang depresi karena kehilangan anaknya ya teman-teman ya. Nah, si dokter ini mirip Sojun ya teman-teman, tidak memiliki perasaan. Dokter ini diketahui bernama Sung Yohan. Apakah mungkin ini predatornya ya teman-teman ya? Bongi siswi SMA yang baru pulang sekolah di malam hari. Bongi menelpon neneknya untuk menjemput di jembatan, tapi tidak ada jawaban. Bongi sudah menunggu lama, tapi neneknya juga tidak kunjung datang. Akhirnya dia memutuskan untuk menyeberangi jembatan itu sendiri. Sepertinya Bongi punya trauma di masa lalu ya teman-teman di jembatan ini. Kira-kira apa ya? Tapi belum terungkap di sini. Ketika Bongi sedang menyeberang, seorang pria berjalan di belakangnya. Trauma di masa lalu pun membayanginya membuat dia semakin ketakutan. Parahnya, ketika dia melihat anak anjing dan pria di belakang tadi meraih bahunya Bongi, sampai Bongi terjatuh. Neneknya lalu datang dan memukuli pria tadi.
Ternyata dia Barem, teman-teman. Barem lalu mengantar Bongi dan neneknya sampai rumah. Ternyata Bongi punya trauma di masa lalu pada seorang pria. Tapi di sini belum terungkap ya teman-teman ya. Lanjut, ternyata ada korban lain yang ditemukan. Kali ini psikopat membunuh gelandangan berusia 50 tahunan. Seperti biasa, jari tengah mengarah ke salib seolah mengumpat gereja. Kemudian Hongju menyiarkan berdasarkan penjelasan Muci mengenai pembunuhan ini, bahwa pembunuhan di Sasana Tinju dan pembunuh wanita di selokan dilakukan oleh psikopat yang sama. Usai menangani kasus pembunuhan, Muci menunjuk kasus pembunuhan lain di kebun anggur. Korban dalam kondisi tergantung. Korban ini memakai sarung tinju milik Song Soo-ho, cincin milik Byun Sun Young, dan sepatu hitam milik gelandangan berusia 50 tahunan tadi, teman-teman. Tapi ada jam tangan yang belum diketahui milik siapa, sehingga kemungkinan milik korban lain yang belum ditemukan. Di kebun anggur tidak ada salib. Melihat korban dalam kondisi tangannya dimasukkan ke dalam mulut, Muci curiga, lalu dia membukanya. Ternyata di langit-langit mulutnya digambar salib oleh psikopat, dan jari tengah korban seolah mengumpat salib itu. Setelah mengecek jenazah tadi, Muci menemukan pesan yang ditulis dengan darah di langit-langit rumah kaca, yang tertulis dengan kalimat, "Benar, detektif Muci. Penalaran detektif yang bagus. Semoga kamu suka hadiahmu." Sementara di sel tahanan, Sojun dikunjungi oleh dokter yang pernah dilihat oleh Barem di rumah sakit. Dia adalah dokter Sung Yohan. Lalu Sojun mengatakan, "Aku penasaran bagaimana putraku tumbuh." Sung Yohan yang mendengar ini hanya membuat ekspresi datar. Dasar psikopat Edun memang, dia tidak punya ekspresi sama sekali. Ekspresinya mana? Ekspresinya. Lanjut ya teman-teman. Selanjutnya Barem datang ke rumah sakit mengunjungi Cikuk, dan dia melihat berita mengenai 4 pembunuhan berantai. Dr. Sung Yohan terlihat datang ke rumah sakit dan melihatnya, hingga akhirnya mereka saling menatap. Lalu seperti suara Jaehoon ya teman-teman mengatakan, "Ibu bilang ada anak lain yang memiliki gen monster. Aku selalu bertanya-tanya, apa yang terjadi pada anak itu? Apa dia menjadi predator sepertiku, atau dia menjadi orang biasa tidak sepertiku?" Dan episode 2 pun berakhir. Sedikit pendapat ya teman-teman, Jaehoon besar sepertinya menjadi Sung Yohan. Mungkin dia ganti nama karena di awal episode 2 ini kan Jaehoon tersangka utama pembunuhan 3 keluarga. Padahal di episode 1 terakhir kan Jaehoon itu membunuh ayah tirinya ya teman-teman, lalu dia naik ke lantai atas, mungkin akan membunuh 2 adiknya. Jadi 3 pembunuhan ini dilakukan oleh Jaehoon. Korbannya kan juga 3, adiknya 2, ayah tirinya 1, berarti 3. Kemungkinan ketika dia dewasa, dia ganti nama bernama Yohan, jadinya Sung Yohan gitu teman-teman ya. Coba kalau misalkan kalian paham bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia alur drama Mouse episode 2. Ditunggu episode 3, 4, 5, 6. Ya teman-teman, sedikit-sedikit tidak apa-apa ya. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya kalian tidak ketinggalan video update terbaru dari Alivia. Oke teman-teman, thank you banget. Terima kasih. Jangan lupa berkomentar di bawah kalau kalian punya pertanyaan atau punya pendapat lain. Oke teman-teman, thank you. Dadah.